Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Ramadana. Saya ucapkan sebelumnya kepada teman-teman semua, selamat datang di kampus Universitas Negeri Jakarta. Nah, ini pada ada di PKKMB kan ya, ini pada orientasi semua dan mahasiswanya baru semua nih. Kalau misalkan di zaman saya dulu nih, kepalanya pada pelontos semua. Nah, kalau sekarang saya kurang tahu ya, karena kan saya nggak bisa ngeliat langsung teman-teman yang ada di sana seperti apa gitu ya. Sayang sekali ya, kita hanya bisa bertemu melalui video seperti ini, tapi tak apa, insya Allah semoga kita bisa sama-sama mendengarkan. Oke, lanjut. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, dan sebelumnya seperti awal kita harus sampaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini saya diminta sama panitia, terima kasih kepada panitia PKKMB UNJ 2021 ya, yang luar biasa telah memberikan saya kesempatan untuk dapat hadir pada hari ini bersamai teman-teman semua untuk sharing apa yang saya alami, apa yang saya lalui mengenai beberapa topik yang nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman semua. Tentunya ini adalah topik yang menarik menurut saya, yang bagi mahasiswa baru ketika mungkin saya masuk ke dalam S1, ini senang banget buat terima materi-materi seperti ini, dan harapannya semua teman-teman di sini juga dengan antusias mendengarkan hal tersebut. Oke, nah saya sudah siapkan sebuah, ya hanya satu ya, saya nggak nyiapin dua. Jadi kalau misalkan nyiapin dua mungkin akan lama materinya, dan saya diberikan waktu oleh panitia ini 30 menit, jadi kita akan saya akan membersamai teman-teman semua untuk 30 menit ke depan. Oke, setuju ya? Nah ini saya kurang tahu pada nonton di mana, mungkin pada nonton di rumah duduk ya dengan kursinya yang santai kan, atau di sofa atau kayak gimana. Asalkan kalau misalkan ini karena video ya jangan dimatikan ya kameranya ya. Semoga teman-teman bisa melihat semua. Amin. Oke, lanjut. Ini sudah saya siapkan sebuah presentasi yang sekiranya mungkin akan teman-teman interest ya kepada presentasi ini. Kalau misalkan tadi sudah dibilang sama panitia dan sempat diperkenalkan juga diri saya gitu ya. Tadi di awal sudah saya sebutkan Raka Ramadana saat ini lagi di Taiwan ya teman-teman gitu. Karena posisinya lagi menempuh pendidikan S2. Dan waktunya nggak beda jauh, tapi itu tidak tidak mengurangi esensi sharing ilmu yang akan saya sampaikan kepada teman-teman juga. Malah terlebih akan ada beberapa tambahan yang khususnya saya akan tambahkan sendiri dari pengalaman yang sudah alami. Nah, ini materi tadi yang sudah disampaikan panitia, mungkin di awal ya, antara MC mungkin moderator menyebutkan hal tersebut. Itu apa? Yaitu adalah student exchange dan scholarship. Ya, oke. Ini harapannya apa nih, slideshow-nya udah keluar. Saya mohon izin untuk ngelihat ini, kamera saya ada di sebelah sini. Kalau misalkan untuk yang PPT saya ada di sebelah sini ya, jadi kadang bolak-balik ini kiri kanan. Oke. Nah, ini ada students exchange dan scholarship. Bagaimana cara kita untuk memulai atau melakukan student exchange ke luar negeri gitu kan ya, atau nggak hanya ke luar negeri. Sekarang ada sebuah program pemerintah yang memang exchange-nya itu ke kampus-kampus satu sama lain gitu, tapi tetap mungkin bisa jadi ada yang di daerah dan lain sebagainya. Nah, itu tapi tidak menutup kemungkinan. Namun saya di sini ngambil part di mana teman-teman akan mencoba untuk menggapai misi atau visi gitu ya setinggi mungkin. Jadi saya nganggapnya langsung, wah ini luar negeri deh gitu. Oke, nggak masalah. Nah, terus juga tak lupa juga kita butuh mendapatkan apa namanya, scholarship ya. Scholarship itu adalah beasiswa pastinya kan, teman-teman sudah tahu semua. Dan bagi di sini mungkin ada beberapa nih yang udah dapat beasiswa nih. Salah satu dari teman-teman di sini pasti ada ya. Gitu. Tapi alhamdulillah saya juga kebetulan alhamdulillah ya, saya dapat juga beasiswa bidik misi pada saat saya ngambil S1, dan bagi teman-teman yang sudah mendapatkan, bersyukurlah ya, karena dengan tenang bisa menjalankan kuliah gitu ya tanpa beban ekonomi. Namun bagi yang belum nih, kita akan ada beberapa dan belajar gimana caranya untuk mendapatkan scholarship tersebut. Yakinlah teman-teman bahwa scholarship itu banyak dan kita bisa cari, namun bagaimana caranya? Nah, kita coba masuk cekidot langsung ke dalam. Oke, lanjut aja. Ini saya juga langsung sampaikan di sini. Nah, yang pertama ini adalah student exchange. Mengapa kita sebagai mahasiswa khususnya ya, ini S1 gitu, diminta untuk melakukan yang namanya student exchange. Kalau misalkan waktu di SD, SMP, SMA mungkin ada beberapa yang pernah juga gitu. Tapi beda gitu. Nah, untuk yang di mahasiswa ini ada beberapa fungsi mahasiswa yang masuk sana. Salah satunya juga termasuk dalam penelitian juga gitu. Nah, teman-teman ini kenapa diminta untuk melakukan yang namanya student exchange? Materi, wah dia dibawain sama materi panitia bang gitu. Apa ya kita mah dengerin aja gitu. Nah, nggak masalah sih kalau yang berpikiran seperti itu. Namun di sisi lain, teman-teman, ada beberapa hal yang ternyata memang itu berguna sekali buat kita selama kita di kuliah. Nah, apa aja kira-kira? Yang pertama,
kita akan menaruh diri kita pada posisi out of the box ya. Out of our safe box untuk yang kedua itu. Jadi di luar dari zona nyaman kita, di luar dari box nyaman kita. Jadi kalau comfort zone kita ada di sini, kita diminta untuk keluar dari comfort zone tersebut. Nah, kalau kita udah keluar dari comfort zone tersebut, pasti ada suatu hal yang kita, aduh kayak susah buat ngelakuin ini, kayak susah buat ngelakuin ini, kayak gitu. Berasa seperti itu. Nah, apalagi diminta untuk berdikari ya kan ya, mandiri kan, terus abis itu ada suatu tempat yang asing yang kita belum coba, gimana caranya kita harus bisa, wah kultur gue kayak gini nih, kultur mereka kayak gini nih, kita harus nyamain, atau gimana nih kira-kira nih tanggapan kita. Nah, seperti itu. Jadi posisinya akan selalu pada out of the box. Nah, ini membuat otak kita secara langsung, secara tidak langsung sebetulnya, secara tidak langsung untuk berpikir, wah lebih lagi ke depan. Kira-kira gimana untuk melakukan atau menyelesaikan hal tersebut dan tantangan tersebut. Nah, poin yang kedua yaitu adalah jaringan internasional. Pasti ya, kalau dalam itu namanya student exchange, tujuannya untuk memperbanyak jaringan gitu. Akan rugi sekali kalau misalkan teman-teman melakukan student exchange nih, insya Allah gitu ya, amin. Nah, itu akan keluar negeri misalkan, atau keluar daerah. Tapi tidak melakukan yang namanya sosialisasi. Oh, itu sayang banget. Setidaknya berapa? Oh, 1, 2, oh oke, mantep lah gitu. 3, 4, oh luar biasa. 10, oh extrovert banget kalau kayak gitu. Kalau ada introvert yang maka 1, 2 nih udah cukup. Itu setidaknya kita expand gitu. Bahasa ini itu bahasa Inggris gitu kan, expand gitu. Expand keluar gitu. Kalau misalkan kita keluar dari Indonesia ya berarti jaringan kita juga harus keluar dari Indonesia. Nggak hanya teman-teman Indonesia doang. Walaupun memang suatu ketika ada student exchange, teman-temannya ternyata orang-orang Indonesia semua, tapi nggak apa-apa, mencoba untuk keluar melalang buana gitu ya, terus kenalan sama orang aja, kenal sedekat misalkan, kalau misalkan berani ya ini ya. Nah, terus yang ketiga, yaitu adalah membuka wawasan baru, pasti. Ini ada culture kayak begini, tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Gimana cara kita untuk menanggapi hal tersebut? Pasti ada suatu ilmu temuan baru yang ternyata, ternyata caranya begini ya, gitu. Gimana nih caranya kita harus bisa makan makanan halal misalkan bagi yang muslim gitu. Gimana caranya kita nih bisa menjaga diri kita biar sehat bagi orang yang senang olahraga gitu kan, pasti setiap negara kan beda-beda tuh rutinitas olahraganya gitu. Bagi yang teman-teman suka olahraga kan ya, apalagi nih anak-anak FIK, FIO ya. Kalau saya waktu itu zamannya namanya FIO gitu. Ini pasti luar biasa semua nih. Untuk cari suatu hal student exchange gimana caranya rutinitas olahraga, nggak masalah teman-teman. Bagi anak fakultas yang lain juga nih memiliki cara-cara masing-masing sendiri. Nah, habis itu juga membangun rasa mandiri tadi yang saya sebutkan juga, karena kita diminta tinggal sendiri di sana. Ada teman-teman, ada teman-teman nggak masalah gitu kan. Tapi kalau misalkan ternyata posisinya memang gak ada teman-teman gimana ya? Yakinlah teman-teman, tidak semua student exchange itu banyak juga orang Indonesia ya, nggak bisa jadi kalian cuma salah satu dari sekian banyak orang internasional, nggak ada yang tahu kan. Nah, habis itu mendapatkan inspirasi dari negara lain pasti. Jadi misalkan negara lain, bersih nih negaranya nih, ternyata sulit ya dilihat untuk cari kejanggalan pada negara ini. Itu gimana tuh caranya tuh? Pelajaran itu berguna banget, itu bermanfaat banget. Nah, urgensi tersebut ya teman-teman kita manfaatkan semaksimal mungkin. Apalagi nih yang poin terakhir ini adalah keseluruhan dari poin-poin yang sudah saya jelaskan di atas, yaitu adalah international exposure. Jadi kalau misalkan kita dapat international exposure, suatu culture internasional tuh masuk ke dalam pikiran kita akan, kalau orang tuh dengar suatu kata-kata yang sangat campaign banget ya, namanya apa ya, open minded. Ya, itu kampanye banget itu. Kalau misalkan kita udah nyebutin, ini orang open minded nih, gitu kan sebagainya. Nah, ini kita akan membuka itu, kita akan membuka segel-segel itu. Kadang orang tuh kalau misalkan di negara sendiri nih, dia ada pemikirannya seperti ini, lalu bertemu dengan kultur lain di negaranya berpikirannya berbeda gitu. Apalagi keluar negeri tambah berbeda lagi. Nah, yang penting yang saya butuh sampaikan di sini kepada teman-teman adalah pastikan diri kita ada pada jalan yang benar gitu. Kalau bukan berarti satu international exposure itu kita harus terima semua, enggak gitu. Kita pilih juga nih, nih yang mana yang positif nih, mana yang negatif nih. Yang negatif kita singkirin, yang positif kita ambil. Nah, itu silakan teman-teman sendiri yang menentukan perihal itu. Tentunya itu kalau misalkan dijelasin lagi, materinya bakal lebih panjang lagi, kita sampai maghrib gak kelar. Oke, lanjut ya. Nah, ini untuk beasiswa. Kan pasti banyak di sini teman-teman yang memang udah masuk kuliah kan tanpa beasiswa nih misalkan, gimana ya caranya gue biar bisa dapetin beasiswa nih di UNJ nih, gitu. Kan pasti banyak berpikiran seperti itu. Nah, saya juga waktu di awal kan berpikiran seperti itu juga. Namun kaderullah, alhamdulillahnya sudah dapat bidik misi, jadinya saya nggak kepikiran kayak gitu juga.
Nah, tapi sebagian besar dari teman-teman saya memikir, oh gimana ya buat dapetin beasiswa ya, lu dapet link ini nggak, lu ada ini, oh biasanya tuh suka ngobrol sama WR3 tuh. Nah ini, kalau misalkan bisa deket sama wakil rektor kan jadinya kan, kalau di fakultas ya, wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan tuh biasanya, sekarang semoga masih sama ya, jadi biar saya relatable juga sama teman-teman nih. Itu WD3 ini pasti akan memberikan apa? Memberikan suatu informasi. Biasanya ada di mading kah, kalau saya kan FT ya, FT itu ada mading di situ, ada mading, terus itu ada informasi-informasi biasanya. Nah, di situ ada juga beasiswa, magang, PKL, PKM. Kalau PKM kan sekolahan ya, itu beda lah. Nah, itu adalah suatu ajang atau suatu tempat yang pas buat kita nyari-nyari di situ. Nah, jadi kalau misalkan mau cari, banyak-banyak cari informasi. Tapi kenapa kemudian kita pengen dapetin beasiswa tersebut? Karena teman-teman, untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, ya ini yang poin saya sebutkan di sini ya, itu semakin tinggi. Jadi bukan berarti pendidikan berkualitas. Kenapa sih harus pendidikan berkualitas? Biayanya harus tinggi juga ya, karena untuk mengakomodasi diri kita. Karena untuk mengakomodasi diri kita. Nah, caranya gimana untuk menangani hal tersebut nih? Kita looking for beasiswa gitu, LFB. Looking for beasiswa. Jadi kalau misalkan ada kesempatan buat, wah ada beasiswa di sini nih, kita ambil itu. Bisa, karena itu adalah chance kita, siapa tahu untuk mendapatkan suatu hal yang kita inginkan. Namun teman-teman, kalau misalkan saya sering ngomong juga nih kepada kawan-kawan yang nanya gitu kan, kadang suka ada yang nanya bilang, Bang, gimana sih caranya buat dapetin beasiswa ya? Kamu udah ada kemauan buat dapetin beasiswa belum? Nah, itu kunci di kita sebetulnya. Karena kalau misalkan kita untuk berani merubah diri kita sendiri, maka akan dibantu nih. Gitu. Dibantu sama apa? Kekuatan yang luar biasa. Kekuatan Tuhan Yang Maha Esa ini akan membantu kita untuk mendekatkan diri kita kepada beasiswa tersebut. Karena, kenapa? Karena Tuhan kita tahu suatu hal yang pengen kita lakukan, yang kita sangat butuhkan tuh apa? Bukan berarti yang kita pengen. Kalau misalkan teman-teman pengen Lamborghini ya nggak apa-apa sih gitu kan. Tapi kira-kira butuh ya, baru jalan dikit Jakarta udah meledak yang ada gitu. Karena macet isinya. Ya, kalau Lamborghini kan butuh ngeng terus teman-teman. Nah itu kan tol, nah makanya nggak dikasih gitu. Kalau di sini mungkin jalan ya, kalau di Taiwan luar biasa, di sini mobilnya Tesla semua yang ada. Nah itu, jadi ada poin biaya di sana. Nah juga meringankan apa, beban ekonomi. Bagi sini teman-teman saya paham betul. Memang dari diri kita ada beberapa yang agak sulit kondisi ekonominya, karena mungkin ada orang kaum-kaum yang privilege juga, yang mungkin tidak merasakan apa yang dirasakan oleh kaum-kaum yang privilege dari segi yang lain. Nah itu kita sama-sama maklumi hal tersebut. Namun memang itu bukan menjadi menjadi membuat kita patah semangat, enggak. Justru malah itu menjadi suatu challenge. Jadi diri kita tuh selalu merasa kayak diri kita, wah, gue kalau misalkan nggak berprestasi, wah, ini duit yang udah dikeluarkan oleh orang tua gue untuk berinvestasi pada diri gue nih akan sia-sia nih. Nah itu, jadi akan selalu ada tekanan hal tersebut. Kalau kata beberapa teman-teman luar biasa di sini bilangnya, wah ada yang berat nih gitu. Tapi nggak apa-apa teman-teman nih. Itu kalau misalkan kita bisa melewati hal tersebut, wah itu kita akan menjadi pribadi yang kuat. Nah kita pengen jadi orang-orang yang seperti itu. Sering banget kan pasti kalau ngeliatin kayak acara-acara motivasi, wah klise banget lah. Pasti dia timbul dari keluarga yang kayak gimana gitu kan. Terus habis itu dapat beasiswa, terus habis itu lulus seperti apa gitu. Habis itu tiba-tiba media hilang, nggak bicarain lagi. Nah cuman itu adalah suatu hal yang kita bisa pelajari gitu, dari situ. Itu ada suatu hal yang bisa kita pelajari, oh ternyata memang apakah kita membutuhkan suatu hal yang dimana poin kita harus turun di bawah terlebih dahulu. Itu trigger doang sebenarnya. Kalau misalkan posisi kita ada di atas gitu kan, terus kita merasa diri kita juga harus berusaha yang lebih sama dengan saudara-saudari kita yang memang memiliki kondisi ekonomi yang rendah. Misalkan kalian posisinya ada di atas nih kondisi ekonominya. Nggak masalah, kita bisa menaruh itu juga gitu. Jadi seolah-olah usaha dari kita sendiri. Jadi kita nggak merasa memaksimalkan kemampuan yang kita pakai, material yang sudah kita punya lalu untuk dipakai untuk segala hal, kita enggak. Tapi kemudian kita memaksimalkan itu juga untuk apa? Untuk kita keep untuk suatu hal yang lain misalkan. Habis itu beasiswa kita ambil. Tapi bukan beasiswa yang dikhususkan untuk orang yang berkebutuhan ya. Nah itu hati-hati juga. Ini catatan nih buat teman-teman nih, masih akan jadi catatan banget nih. Nah lanjut nih, terus yang ketiga itu adalah pas untuk yang ngepas. Nah ini untuk beasiswa ini pas untuk yang ngepas nih. Kalau misalkan ke jajan di kantin gitu, ngepas duitnya, salah itu. Terus adanya apa? Ada aset, yaitu apa aset ya teman kita. Nah kalau misalkan hal seperti itu terjadi kepada kalian, ini untuk beasiswanya luar biasa. Bisa akan sangat membantu sekali ya, setidaknya bisa beli ayam goreng lah gitu. Apalagi kalau misalkan di UNJ ada lele goreng sih. Saya senang banget tuh lele goreng yang di kampus. Nah itu kalau yang di situ,
Teman-teman silakan ke sana. Coba arahin, oh gimana caranya biar gue bisa ngepas, tapi nggak ngepas banget, nggak melarat banget. Jangan sampai posisi di mana. Tapi saya di sini juga tidak menghilangkan poin di mana kita harus melakukan yang namanya unsur persaudaraan, teman-teman. Unsur persaudaraan seperti apa? Kalau ngelihat, wah ternyata ada yang kekurangan nih, oh ada yang membutuhkan sesuatu nih, kita bantu yang ada lah. Gitu. Jangan kemudian diliatin cuman di, ya kasihan ya, jangan. Justru malah kita harus dapetin pahala dari situ, dari amalan dari situ tuh. Amalan dari situ kan enak ya kalau misalkan kita menjadi sosok yang dermawan, terus habis itu melakukan seperti kok jadi dermawan ya, nama orang ya, dermawan maksudnya. Kita melakukan sosok dari situ, habis itu kita berinvestasi buat apa nanti kehidupan kelak setelah dunia. Itu apa investasi yang ada terus buat kita gitu. Nah, itu adalah ada sedekah jariah gitu namanya tuh. Kalau di Islam kan seperti itu. Nah, terus ada juga apa? Menjadi pribadi yang lebih berusaha. Tadi saya sudah sempat celetuk ya mengenai pribadi yang menjadi selalu berusaha ini. Karena kita posisinya tertekan gitu. Karena kita menjadi posisi yang tertekan, nggak nyantai-nyantai, nggak nyelehe-nyelehe aja gitu. Terus ada suatu hal yang deadline. Terus gimana caranya? Oh iya, kita menjadi pribadi yang lebih berusaha. Nah, ini jadi deadline bagi kita gitu bahasanya. Deadline bagi kita. Dan juga ada selalu yang ingin menjadi terbaik. Nah, ini poinnya. Karena kita diminta untuk dapetin, kan kalau student exchange dan beasiswa itu kan diminta menjadi outstanding student. Nggak mungkin teman-teman same standing student, nggak mungkin seperti itu. Jadi pasti harus ada outstanding. Bukan berarti bolanya di luar atau out ya, bukan. Gitu. Bukan berarti kalian ada kelompok terus kalian di luar menyendiri, enggak gitu. Outstanding nih kalau misalkan yang lain pakai baju hitam, kalian pakai baju oranye sendiri. Nah itu tuh outstanding. Jadi kelihatan kan, bagi kalian yang introvert nggak apa-apa sih, ya setidaknya pakai kacamata, yang lain nggak. Nah kalau hal-hal seperti itu, ini membuat kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah ini luar biasa sebetulnya manfaatnya buat kita. Kalau kita ada pemikiran atau mindset yang seperti itu, kedepannya tuh pasti akan mengejar yang namanya prestasi. Bukan berarti kita memaksimalkan atau apa ya namanya, mendasarkan atau membasekan dunia ini dari prestasi kita karena kita pengen dilihat orang, bukan ya. Tapi prestasi tersebut gimana caranya kita biar bisa maksimalkan kehidupan kita di dunia untuk apa? Untuk kita mempresentasikan prestasi kita nanti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau misalkan teman-teman nanti, wah, gue udah punya prestasi ini nih. Oh, ternyata apa bang prestasinya? Prestasi keagamaan, nggak masalah sih. Prestasi keilmuan, oh luar biasa juga. Itu banyak gitu yang bisa kita ambil. Nah, yang mana nih yang kita akan sebut sebagai prestasi? Prestasi apa bang? Oh, prestasi menghajikan orang tua. Oh, apalah itu. Luar biasa gitu loh. Kalau misalkan ada hal seperti itu, jadi ada target selalu menjadi yang terbaik, apapun itu teman-teman, kita mindsetnya itu yang harus kita lakukan tuh biar jadi changing, berubah gitu. Jadi kayak seolah-olah, wes gue butuh menjadi suatu hal yang tidak biasa, butuh menjadi orang yang luar biasa. Nah ini mantap. Mantap ya. Apa keyword yang saya bisa sebut lagi ya? Marvelous kalau kata Jarjit ya. Marvelous. Nah, hal tersebut teman-teman itu membuat kita selalu dapatkan chance buat beasiswa ini kalau kita menjalankan beberapa hal ini. Nah, inilah mengapa tadi seseorang itu membutuhkan yang namanya beasiswa biar pola mindsetnya seperti ini. Kalau kita udah melakukan seperti ini ke depannya, mau student exchange, mau beasiswa, yang tadi yang sudah saya sebutkan untuk student exchange itu gampang. Nah, gimana untuk melakukan itu? Kita akan coba cek ke slide berikutnya. Oke, lanjut. Ini ada beberapa tabs kan jadinya kan minuman dong tabs. Tips maksudnya. Itu adalah untuk student exchange dan juga scholarship. Nah, yang untuk student exchange itu sendiri, itu paling apa ya namanya? Paling biasanya tuh orang bakal nyaranin kepada kita untuk belajar bahasa asing. Saya nggak limited to bahasa Inggris karena di sini bisa jadi student exchange teman-teman ke Jepang atau ke Cina gitu kan bebas ya. Kalau saya ke Taiwan kebetulan pakai bahasa Inggris. Jadi pakainya bahasa Inggris aja. Kalau misalkan teman-teman pengen pakai bahasa Chinese juga nggak masalah gitu ya. Chongwen ya oke aja gitu kan. Woshe, Raka gitu ya oke aja lah. Tapi sebisa mungkin maksimalkan itu. Waktu yang kalian punya. Misalkan, oh bang saya tiap hari nontonnya apa? Oh nonton ini film. Terus filmnya apa? Oh film-film dari barat nih. Oh bahasa Inggris nih. Udah mulai kena exposure bahasa Inggris. Itu diperbanyak. Gitu. Oh saya sukanya nonton apa bang? Oh anime. Karena dapat ini nih, dapat kata-kata Japanese. Nah, nggak apa-apa. Walaupun Japanese-nya juga masih ini ya, broken Japanese itu dipakai aja gitu. Atau broken English juga apa-apa dipakai aja. Yang penting kita untuk berani ngomongnya itu sebetulnya.
Bila kalau broken juga oke-oke ya, emang apa masalahnya sih? Orang-orang Japanese juga pada ngindar bahasa Inggris kan. Nah, itu hal-hal seperti itu kita bisa lihat dan kita biasakan diri kita dengan bahasa asing. Nah, kalau misalkan itu udah dapat nih modalnya nih, habis itu ini nggak berlaku prosedural sih. Jadi kalau udah dapat nih modal untuk apa namanya kuasai bahasa Inggris, nah itu +1 ya. Terus habis itu cari informasi sebanyak mungkin. Kalau ada informasi di sini cari. Informasi di sini saya sering banget nyebut waktu zaman-zaman apa ya, zaman-zaman pas nyari beasiswa tuh. Pas zaman-zaman nyari beasiswa, kita biasa nyebut diri kita scholarship hunter. Nah, ya. Scholarship hunter tuh ikutan grup gitu, ikutan grup scholarship ini, scholarship itu, ikutan ini, ikutan itu, nanya ini, nanya itu, ada orang presentasi di sini, kita japri gitu kan. Ya hal-hal seperti itu tuh membuat diri kita buat nyari informasi sebanyak-banyak ya. Itu poin yang tadi nih, poin yang ke beasiswa dan student exchange tuh buat nyari informasi. Nah, itu enak banget kalau misalkan kita bisa dapat informasi yang ternyata, oh ini ada nih student exchange. Ngapain persyaratannya? Oh persyaratannya ternyata cuma bisa bahasa Inggris saja, dibuktikan dengan TOEFL. Oke, kelar gitu kan. Kalau udah cuma TOEFL doang, oh ternyata ada tambahan nih apa? Esai. Oke lah, belajar esai, nulis esai. Nah, di sini ada sebutan nih, sebisa mungkin kuasai apa yang dibutuhkan. Jadi kayak program yang kita ikutin tuh apa? Misalkan kayak syarat, ketentuan, cara, prosedur, dan embel-embel lainnya. Itu dibaca baik-baik gitu kan. Terus satu persatu dirinciin. Kalau ada pertanyaan, nah biasanya kan mereka ngasih CP. Nggak mungkin nggak ya. Kalau misalkan nggak ngasih CP ya berarti kan acaranya nggak mau didatengin sama orang. Nah itu calling CP-nya gitu. Entah mau telepon kah, nggak bisa telepon, SMS kah, oh ternyata di luar negeri, WA ada nggak, Line ada nggak, atau Facebook ada nggak gitu misalkan. Jadi coba kontak lewat situ atau Instagram gitu, coba aja. Nah terus abis itu jangan lupa juga biasanya nih itu ada yang namanya tes-tes. Nah tes itu bisa teman-teman pakai bukan kemampuan, pakai buku-buku yang dia menyediakan latihan-latihan tes, macam-macam kayak latihan tes potensi akademik gitu kan. Ada macam-macam tes dengan pokoknya banyak lah. Tergantung teman-teman butuhnya tes apa. Nah, silakan pakai itu. Kalau misalkan ada yang pakai GRE ini buat scholarship ya. Terus ada GMAT. Nah, kalau pernah dengar yang kayak gitu-gitu tuh biasanya buat kuliah S2 sih. Tapi ada S1 kalau nggak salah ada juga sih kayak gitu. Nah, pokoknya luar negeri tuh butuh kayak tes standar kayak begitu, terutama yang barat ya. Oh, itu kan mereka kan punya tes standar seperti itu. Nah, itu coba dimanfaatkan waktunya, disisihkan sedikit uangnya buat apa? Beli-beli tes-tes yang seperti itu. Misalkan tes kayak bahasa Inggris juga tuh, kan standarisasi juga tuh. Terus ada IELTS. Nah, itu beli bukunya terus pelajarin kan. Habis itu coba dites nih. Dites sama siapa lah yang sekiranya bisa ngediktein ke kita. Atau kalau pengen coba langsung sendiri, langsung sertifikasinya, oke, agak lumayan sih emang harganya kalau untuk IELTS ya. Kalau misalkan TOEFL nih, oh apa nih yang ITP, oke, oh 550 nih, kita akan daftar kan. Habis daftar, oh dapatnya berapa? Sekian. Ya udah, berarti habis itu belajar lagi. Nah ini dimaksimalkan chance seperti ini teman-teman. Itu akan membuat kita mudah mendapatkan yang namanya student exchange. Karena mau nggak mau pasti ada nih untuk persyaratan untuk bahasa tuh selalu ada. Oke, lanjut nih. Nah, kalau misalkan untuk masih dalam student exchange, kita akan melakukan dan ditanyakan sebetulnya mengenai pengalaman pernah ikutan apa aja gitu. Pasti ada tuh ketika saya orang kan ditelepon kan, pernah ikutan kegiatan volunteer nggak gitu. Pasti ditanyain. Oh, saya pernah menjadi volunteer pengabdian masyarakat di kampung ini misalkan contoh. Teman-teman pernah seperti itu. Oh, buat apa itu? Oh, melakukan apa tuh? Oh, melakukan ini pembersihan lahan di sana kah atau melakukan pengadaan listrik kah, karena kan hal-hal seperti itu ya kayak KKN kan macam-macam seperti itu. Kalau pernah ya ikut, tapi bentuknya yang volunteer, tapi pernah ya disampaikan. Nah ini atau ada juga organisasi pernah tuh ikutan ini, ikutan itu, ikutan ini. Jelaskan tuh ke tanggung jawaban teman-teman apa di situ. Kalau misalkan tanggung jawabnya ini ya jelaskan itu. Kalau tanggung jawabnya ngerjain sistem misalkan sampaikan itu. Ya setidaknya gimana caranya kita dengan baik menjual diri kita dengan konotasi positif ya, menjual diri kita itu biar orang itu tertarik sama kita, terus kemudian memilih kita. Karena ini student exchange ini one of many. Ya, one of many ya. Itu sangat dibutuhkan orang-orang yang memang pas dengan dengan lembaga yang saat itu menyelenggarakan gitu. Jadi kalau misalkan lembaganya menyelenggarakan di bagian apa? Oh, bagian ini. Nah, kalau bisa disamain. Kalau misalkan nggak sama gimana? Coba aja dulu kalau misalkan mencoba. Siapa tahu ada koneksi sedikit-sedikit atau setidaknya teman-teman bisa melakukan apa namanya? Kalau di kita itu disebut di latar belakang ya. Kalau misalkan dalam penulisan itu disebut justifikasi. Kalau misalkan kita bisa justifikasi hal tersebut,
dengan kata-kata kita gitu ya, apalagi yang mahir berkata-kata nih kan, itu kan udah kan dari organisasi juga kan. Itu kalau misalkan bisa seperti itu, oh enak tuh. Kita bisa menjustifikasi suatu hal yang tidak relevan menjadi relevan. Itu luar biasa sekali. Nah, kalau misalkan ini kita menjustifikasi sesuatu yang tidak relevan jadi relevan, lah hukum yang tadinya dihukum jadi nggak dihukum, kan luar biasa gitu. Itu kemampuan hal-hal seperti itu loh teman-teman yang kita butuhkan sebetulnya, kemampuan berbicara kita. Dan juga jangan lupa untuk selalu apa, berpikir positif, percaya diri, jangan lupa berdoa pasti ya. Nggak mungkin kita lupa ini, dan banyakin juga berita-berita yang informatif, positif ya, maksudnya positif itu konotasi dalam keilmuannya ya, itu ilmu-ilmu yang positif. Kalau misalkan ada yang negatif ya baca sekali buat entertainment, oke lah. Baca berkali-kali buat main source of information, hati-hati, karena itu bukan suatu hal yang bisa dipercaya, ini bisa dijadikan hoax kan. Yang ada apa, baca dulu, lengkapi, cek di berita yang lain apakah benar, nyatanya faktanya seperti itu. Kalau benar, kita coba apakah ini bermanfaat untuk kita share, maka dari itu kita share. Itu ada prosedur untuk tidak menyebarkan hoax, itu ada sebetulnya. Nah itu teman-teman butuh itu. Karena di Indonesia yang kita butuhkan saat ini, asik, Indonesia yang butuhkan saat ini, kita bicara Indonesia ini sekarang ya, karena nggak apa-apa ya, kalau UNJ kan motonya kan building future leader gitu. Luar biasa. Ini kan calon-calon pemimpin semua gitu kan. Ya yang senyum-senyum di pojok sana gitu kan. Nggak di pojok kan ya. Kalau saya di Veldrum soalnya pada saat itu. Veldrum udah bagus sekarang. Nah, kalau teman-teman di rumah masing-masing ya, bagi yang senyum-senyum ya pengen jadi menteri, pengen jadi presiden, ya nggak apa-apa lah. Atau ada yang mukanya kayak Jokowi, wah itu luar biasa gitu kan. Kan merakyat mukanya. Nah, hal seperti itu kita maksimalkan teman-teman. Ya, ini untuk melakukan students exchange. Tadi yang berita, organisasi, dan juga berpikir selalu positif, percaya diri, dan juga jangan lupa untuk berdoa. Nah, lanjut itu adalah mendapatkan beasiswa. Nah, ini saya akan agak lumayan di sini. Yang pertama harus kita lakukan adalah beasiswanya itu apa sih isinya gitu. Beasiswanya itu ngapain gitu. Beasiswanya itu kalau misalkan dari lembaga tertentu butuhnya apa aja. Makanya nih, kalau saya di sini sebutan yang poin pertama itu riset dan gali informasi sebanyak-banyaknya dari beasiswa tersebut. Kalau misalkan teman-teman nggak apa ya, ngantukkan orangnya dan sulit untuk buat cari informasinya kayak gini-gini, ya baca pada saat kalian nggak ngantuk lah ya, setidaknya diusahakan untuk kuasai hal tersebut, pahami kriterianya, syarat dari beasiswa tersebut. Terus kalau misalkan luar negeri, cari negara yang sedikit pelamarnya gitu kan. Misalkan kalian pengen ke contoh apa ya, Ethiopia misalkan. Nggak apa-apa, silakan gitu, coba aja gitu. Dengan hal seperti itu, apakah kita bisa mencari pendidikan di sana, apakah ada programnya, cari itu sebanyak-banyaknya. Kalau misalkan yang negara-negara mainstream, wah hati-hati itu, kompetisi dan kompetensi kalian itu akan tinggi gitu. Akan dibutuhkan untuk di atas standar dan di atas outstanding. Jadi outstandingnya outstanding, nggak nyambung sih, cuman ya nggak apa-apa lah. Nah itu juga pahami itu apa, visi misi lembaga yang ngasih kita beasiswa. Kalau misalkan kita visi misi lembaganya udah visi misi lembaganya sudah kita pahami nih, kita justifikasi kita tuh ngarahnya ke sono gitu kan. Namanya ke sono kan, jadinya ngarahnya ke sana, jadinya oh gimana nih lembaga kita pengennya seperti apa, oh kita pengen dijadikan seperti ini yang akan nanti akan kembali ke Indonesia dan berkontribusi. Maka jadilah pribadi yang seperti itu. Jangan kemudian ya tujuan saya ke Taiwan adalah untuk apa, kerja di Taiwan terus kemudian memberikan kontribusi saya kepada Taiwan. Nah itu yang ada nggak dapat beasiswa gitu, apalagi beasiswanya LPDP. Nah yang kayak gitu-gitu kalau bisa coba kita maksimalkan mindset kita untuk menyesuaikan dengan visi misi lembaga yang memberikan beasiswa. Kalau misalkan nggak seperti itu ya wes nggak apa-apa. Kalau misalkan idealisnya tinggi sekali, oke lah, apa-apa lah. Cuma idealismenya agak turunin dikit buat masalah duit. Nah, saya kenal juga orang yang seperti itu. Jadi silakan itu, lakukan yang menurut kalian benar, lakukan yang menurut kalian, wah ini kayaknya etikanya mantep nih, kayaknya oke nih, lakukan itu. Selagi memang itu dalam koridor yang benar teman-teman gitu kan. Saya sekali lagi garis bawahi koridor yang benar, yang memang dikehendaki oleh Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Jangan lenceng kemana-mana, hati-hati gitu. Apalagi tujuan kita itu belajar di luar negeri itu kan amanah negara gitu. kita dikasih duit sama salah satu institusi buat belajar di sana, kembali lagi ya untuk memberikan kontribusi kita kepada institusi tersebut. Kalau misalkan yang ngebiayain ternyata oh si ini ngebiayain ya, oh ini kita gimana cara kita bisa return. Kan kalau dalam bisnis itu kan ada yang namanya ROI ya. Return ya. Return to saya lupa lagi kepanjangannya itu, nggak apa-apa. Mohon maaf nih, di sini ada anak-anak FE, nanti silakan dikoreksi ya. Nah, terus habis itu juga jangan lupa pengalaman relevan pada bidang. Jadi kalau misalkan teman-teman bidangnya di mana? Di komputer. Oke.
pengalamannya apa aja di komputer? Pernah ngotak-ngatik komputer habis itu sampai rusak? Ya, oke lah, nggak apa-apa. Gitu. Habis itu diapain biar nggak rusak? Oh, saya bisa temukan manggil tukang servis. Walaupun kita nggak benerin sendiri ya. Tapi nggak apa-apa, kalian bisa melakukan apa? Nah, itu yang diambil apa? Diambil dari segi kalian mau komunikasikan kepada tukang servis, itu skill juga gitu kan. Ya, walaupun itu saya melakukan pembenaran aja sih. Tapi ya gimana caranya kita biar bisa melakukan suatu hal yang mirip-mirip dengan, bukan mirip-mirip, sesuai dengan bidang kita tahu kita ada masalah dan kita solusinya seperti apa. Nah, itu yang disebut dengan berpengalaman. Kalau misalkan kita nggak punya kayak begitu, apalagi nggak ikutan organisasi, nggak ikutan nih, poin yang selanjutnya kan ikutan berorganisasi ya. Itu terus habis itu pengalaman bidangnya udah nggak ada. Jadi kalian pengen jadi yang kayak gimana nih? Karena dicari orang-orang tuh yang expert pada sesuatu. Karena dan expert itu nggak bisa expert semuanya, gitu nggak bisa. Itu namanya jack of all trade. Bisa melakukan semuanya. Kita jadilah expert satu bidang, expert bidangnya mana, terus expert bidangnya mana, itu silahkan teman-teman maksimalkan itu. Nah, lanjut. Ini masih meraih beasiswa, gimana caranya untuk tips-tipsnya itu adalah siapkan persyaratan pasti. Mau student exchange, mau beasiswa, mau apa lagi nanti yang saya sebutin atau abang-abang yang lain sebutin buat kayak ada daftar-daftarnya. Itu baca dulu persyaratan, jangan malas baca ya pokoknya teman-teman. Kalau misalkan kita udah malas baca, udah habis dah modal kita buat beasiswa, student exchange, say goodbye. Nah, kalau misalkan kita nggak suka buat baca, terus pengennya ngedengerin orang, ya siapa orang yang bisa membantu kita, ya oke aja tanya sama mereka, boleh mereka oke nggak buat ngebacain ke kita gitu. Nggak apa-apa, yang penting cara-cara gimana, langkah-langkah untuk kita mendekati poin di mana kita pengen itu, yang kita pengen untuk beasiswa nih, kita pengen untuk student exchange itu suatu hal yang sangat dihargai sebetulnya. Dan kita melakukan itu udah merupakan suatu usaha gitu. Kalau di Islam kan ikhtiar yang luar biasa. Nah, terus habis itu jangan lupa untuk konsultasikan kepada pihak sekolah, kampus, kalau masih sekolah, kalau misalkan di kampus, tapi kalau sekarang ya di kampus ya, dan juga orang tua. Nah, itu coba maksimalkan itu. Konsultasi, oh gimana Bu, kayak begini, gimana Pak, kayak begini. Kalau misalkan ada yang kayak restu, hati-hati teman-teman untuk orang tua nih, kalau misalkan ada yang ngerestuin itu jadi hambatan juga kayak kita. Restu Allah ini restu orang tua kita juga. Jadi jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri kita kepada orang tua, ya kan. Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita suatu jalan, ya kalau misalkan orang tua kita nggak memberikan kita langkah untuk jalan tersebut, ya sulit kan, ini kan sulit lah. Pengen ngomong susah digabungin sama sulit jadi sulit kan. Nah, kalau hal seperti itu maksimalkan, punya kemampuan untuk berbincang kepada orang tua itu aset banget. Kalau misalkan agak sulit, ya gimana caranya biar bisa berkomunikasi sama mereka, ya pelan-pelan lah. Tuh, kalian pengen apa, kan setidaknya sebutkan benefit yang orang tua kita dapat apa. Kalau misalkan ini banget ya, tapi ya materialistis banget berarti kayak gitu. Nah, habis itu persiapkan jauh-jauh hari. Jadi kalau misalkan kita nyiapin sesuatu, jangan kalau misalkan student action beasiswa itu ada suatu hal yang disebut dengan point turning of life atau turning point, teman-teman. Kalau kita nyiapinnya biasa-biasa aja, udah kayak nyiapin bangun tidur, terus tidur lagi, terus itu bangun lagi kuliah, itu bukan suatu hal yang pencapaian namanya. Kalau misalkan kita merasa diri kita pencapaian, ya itu adalah ikhtiar kita, usaha kita yang kita keluarkan kayak gimana, yang kita dapatkan juga seperti itu. Nah, tenang aja teman-teman. Usaha kita seperti apa, tidak akan menyatakan hasil kan. Nah, yaudah gitu. Lakukan usaha kita semaksimal mungkin. Nah, terus habis itu jangan lupa untuk sering tadi di buku-buku ya, buku-buku tes untuk melatih menulis kan, soalnya banyak banget teman-teman untuk yang di beasiswa itu dia persyaratannya itu tulisan pasti kayak ada syarat, oh harus nulis esai ini, harus nulis esai itu. Habis itu suruh nulis lembar motivation letter gitu. Nah, itu silakan tulisin lah. Terus habis itu berarti interview, karena sering sekali juga untuk tes interview gitu. Jadi ada interviewernya 3 orang, terdiri dari siapa aja tuh, dosen-dosen bidang tertentu, ini mantep nih kan. Habis itu kita ditanya-tanyain tentang bidang ini. It looks like daunting ya, jadi kita ngeri gitu sama dosen-dosen tersebut. Tapi nggak apa, kita coba aja gitu, bahwa ternyata kemarin saya juga waktu ikutan LPDP juga ceritanya agak aneh juga kan, saya kan daftar luar negeri, ternyata pas wawancara udah nyiapin bahasa Inggris kan, wawancaranya bahasa Indonesia ternyata. Oleh teman saya yang udah nyiapin bahasa Indonesia wawancara, daftarnya LPDP dalam negeri, ternyata pas diwawancara bahasa Inggris, full Inggris. Nah, itu gimana tuh? Hal-hal seperti itu tuh unexpected banget ya. Siapin aja gitu.
siapin sering-sering berlatih untuk interview both in English or Indonesia or any language that you prefer. Itu bebas lah. Kita coba untuk sering-sering apa namanya itu talking, bukan berarti kita gibberish terus talking nonsense ya, bukan gitu. Tapi suatu hal yang bermanfaat dari diri kita, pintar-pintarlah kita menjual diri kita, both lisan dan verbal, gitu. Lakukan seperti itu. Oke, habis itu ada suatu hal yang memang agak menghambat kita pada tahun ini, yaitu apa teman-teman? Biang kerok yang saat ini masuk adalah COVID-19. Tapi jangan jadikan ini sebagai suatu hal yang menghambat kita. Ya. Bisa jadi ini adalah suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa diberikan kepada negara kita untuk gimana caranya biar bisa belajar atau berubah dari yang sebelumnya. Karena kalau misalkan ada suatu change kan, you guys in there, you guys been in that age where COVID attacks misalkan gitu kan. Wah, Bang, saya nggak ngerti bahasa Inggris, Bang. Udah nggak apa-apa, deal with it aja. Tapi maksud saya adalah bisa jadi kita adalah poin sejarah di situ. Wah, yang dimana ini namanya, kalau saya sering dengar tuh ada perkataan angkatan COVID. Angkatan COVID, masuknya COVID, terus apa namanya PKKMB-nya online, kuliahnya online, ujiannya online, sampai lulus online. Kayak lagunya Sekoji. online. Terus ada tidur siang, bangun pagi-pagi, bangun buka laptop, online lagi. Nah itu kan hal-hal seperti itu sekarang kan lagi zaman banget ya. Ya iyalah gitu. Karena namanya juga apa pandemi kan. Nah itu maksimalkanlah teman-teman cara-cara kita untuk men-set sebuah ruangan kita bikin apa study room, gimana caranya kita bisa bikin study room kita biar lebih efektif untuk mendukung kita belajar, memaksimalkan juga piranti pendukung kita kayak software, hardware. Kalian pengen yang kayak gimana gitu. Kalau misalkan punya uang berlebih ya, uang berlebih nggak ada ya, uang berlebih ya, uang yang berngepas ya. Habis itu kalau misalkan bisa beli suatu piranti yang cocok buat diri kita dan melancarkan kinerja kita, itu jadikan sebuah investasi, teman-teman. Kalau misalkan kita beli sesuatu itu, kita harus pinter-pinter emang. Kita harus pinter-pinter mana yang menjadi investasi buat diri kita, mana yang menjadi sifatnya entertainment, mana yang sifatnya cuma beli doang, mana yang sifatnya kebutuhan primer, tersier, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Gitu. Kita punya itu, ya prioritaskan, ya oke, beli silakan. Nah itu untuk melakukan maksimalkan piranti pendukung saya maksud. Nah habis itu meningkatkan soft skill. Ini sekarang banyak banget bukan soft skill, sebuah courses, nggak sebuah courses. Courses kan berarti plural, banyak dong Bang. Iya sih, banyak sih. Banyak banget sampai saya bingung nyebutin apa aja gitu, padahal saya emang nggak tahu sih. Nah, sampai saya sampaikan kepada teman-teman semua, chance buat kita meningkatkan soft skill dalam masa seperti ini itu masih ada gitu. Untuk apa? Untuk berbicara seperti ini, meningkatkan kemampuan kita untuk berbicara. Terus abis itu ada, saya di YouTube itu sering nonton namanya itu Charisma on Command. Itu ada tuh, luar biasa. Abis itu apa ya namanya, Kingsman atau apa gitu kalau nggak salah, bagaimana cara berbusana layaknya seorang pria atau apa ya, atau kayak gimana, silakan yang kalian suka apa, yang penting isinya adalah ilmu berbobot. Kalau misalkan kita nyarinya cuman yang ternyata apa sih sekarang lagiin banget gitu kan, misalkan ada orang gerak-gerak joget-joget gitu di YouTube atau di TikTok atau di mana yang dia cuman durasinya berapa sekian menit doang. Ini kalau misalkan kalian nonton kayak gitu bisa mendapatkan ilmu, ya alhamdulillah gitu. Soalnya menurut saya ada pengetahuan saya ada, tapi ada juga yang enggak kan. Nah itu kalau bisa dihindari ya hindari. Jadi kalau bisa ningkatin lah skill-skill kita gitu pada saat pandemi seperti ini. Terus habis itu berdiskusi untuk menambah wawasan. Kalau misalkan kita ada kemampuan buat berdiskusi, misalkan dosen kita meminta kita buat diskusi, ya diskusi teman-teman. Jangan cuma diskusi lewat HP doang, kan kita nggak tahu ya feel orang buat ngomong itu kayak gimana. Bisa jadi ada konflik di situ, which we don't know, yang nggak tahu juga. Terus habis itu kalau misalkan kita pengen bertemu langsung, kita ternyata nggak nyalain kamera, ya nggak masalah juga sih. Tapi setidaknya kan kita bisa menyampaikan pendapat kita. Nah, kita menambah wawasan dari hasil berdiskusi tersebut. Orang akan ngebalas kita juga. Kira-kira menurut saya kayak begini Bang. Oh, menurut saya kayak begini Rak. Lu jangan gitu dong Rak. Gini. Gitu. Ya sampaikan itu. Itu adalah berdiskusi buat nambah wawasan kita. Habis itu juga jangan lupa untuk mempelajari cara berprestasi orang. Kayak yang sekarang ini teman-teman pada duduk anteng ngeliatin saya berbicara apa. Terus ada yang bilang, wah saya mau udah tahu Bang kayak gini-gini, kayaknya saya nggak butuh nih materi-materi kayak gini.
Nggak apa-apa teman-teman. Saya emang senang-senang aja buat nyampein ilmu kayak gini kan. Nggak ada yang tahu di sini nanti yang kemudian siapa yang jadi sukses. Ya kita sebar-sebar aja ilmu yang kita miliki kan. Nah itulah manfaat buat saya sebetulnya diberikan forum ini. Makanya berterima kasih banget nih sama apa namanya panitia PKKMB kita. Oke, terus habis itu jangan takut untuk gagal. Karena beberapa kali, Bang saya pengen ikutan lomba, gitu. Tapi zamannya zaman pandemi nih, jadi lombanya harus lomba online gitu. Gini. Wow, dengan berbagai macam alasan lah. Sekarang ya emang zaman pandemi itu alasannya udah, kalau sekarang menurut saya pribadi itu klise banget gitu. Karena pandemi Bang, gitu. Aduh, itu kayak ya emang pandemi gitu. Semua orang tahu ini pandemi gitu. Cuman ya gimana cara kita untuk melewati itu gitu. Kita yang kreatif dikit lah. Kalau misalkan kita pengen jadi sosok yang berprestasi walau pandemi, ya teman-teman harus menjadi out of the box yang tadi yang saya sampaikan gitu. Wah, lagi pandemi nih. Wah, pandemi. Si ini student exchange loh. Oh, kemana? Ke Wuhan. Wow, itu out of the box banget kan? Wuhan the origin, the core of the core, the origin of that virus. Ya, jibris banget saya tadi. Nah, itu ngomong yang kayak gitu, itu menjadi suatu hal yang luar biasa karena ternyata dia bisa terbang ke situ gitu untuk melakukan student exchange di Wuhan yang ternyata lebih aman sekarang dibandingkan Indonesia. Nah itu hal seperti itu ya kita ikutin gitu karena itu kan adalah suatu hal yang positif juga dan mengasah kemampuan kita juga gitu. Karena we feel tested, we feel challenged dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi ya itu merupakan suatu kesempatan kan bagi diri kita, bagi diri teman-teman juga. Kalau misalkan ada kesempatan tersebut, ya kesempatan kan bisa jadi datang tiba-tiba, terus kemudian hilang. Kalau misalkan kita pas di situ pas nangkepin itu, ya kan alhamdulillah gitu bisa. Nah jangan takut, yang penting jangan takut untuk gagal. Kalau apalagi belum nyobain, wah itu terus habis itu udah judgmental, yang sulit lah kalau misalkan seperti itu. Oke ya. Terus habis itu ini saya cepet aja karena mungkin waktu saya juga belum tahu nih waktunya berapa lagi. Kalau nggak salah 30 menit nanti panitia minta tolong buat diedit ya. Nah, terus untuk mencari peluang student exchange dan beasiswa ini saya di sini ada banyak link yang mungkin nanti teman-teman kalau mau diberikan informasinya silakan di copy paste atau nanti saya kasih juga untuk PDF-nya. Harusnya sih saya udah kasih ke panitia ya. Nanti silakan minta aja kepada panitia untuk yang ini. Ini saya cari ada beasiswa kita, ada info scholarship lah, banyak lah, ada yang beasiswa scholarship official. Nah, yang sebelah kanan agak ke bawah dan sebelah kanan itu untuk yang internasional. Saya di situ ada namanya scholarship 365. Nah, itu di Taiwan juga ada yang seperti itu juga. Kalau nggak salah ada MOE juga di situ. Kalau di Taiwan itu ada beasiswa pemerintah namanya Ministry of Education. Itu ada di scholarship 365, bisa teman-teman cek juga di situ. Bagi yang mau di sini ke Taiwan nggak apa-apa ya, bisa hubungin saya juga. Nah, hal seperti itu dimaksimalkan gitu loh. Ini ini ada informasi dari Bang Raka banyak nih, oke dicari-cari sekarang. Kalau sekarang kan mahasiswa baru ya, wah Bang udah dianggap pengen kuliah ke luar negeri aja atau pengen student exchange ke luar negeri aja, tapi di sini ada loh, di Taiwan kalau nggak salah ada program student exchange, tapi lagi nunggu ini ya, lagi nunggu kabar juga sih. Terus habis itu ada beasiswa juga kan ya, wah Bang kayak susah banget nih baru datang suruh dapetin itu semua. Ya saya nggak minta teman-teman detik ini terus keluar dari acara PKKMB dapetin ituan juga, enggak gitu maksudnya. Cuman mindset kita, gimana cara kita men-set mindset agar kita bisa mencari beasiswa dan student exchange itu. Karena kenapa teman-teman? Saya boleh sampaikan di sini, ini ada suatu program dari pemerintah kita, yaitu adalah MKBM ini, Merdeka Belajar, MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, itu ada di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Silakan itu teman-teman akses. Di sini ada suatu program dari pemerintah yang saya support juga. Bukan berarti kemudian kita menjadi sosok mahasiswa itu tidak kritis kepada pemerintah. Namun kritis tersebut kalau ada suatu hal yang positif ya disupport teman-teman. Kalau misalkan ada suatu hal yang negatif ya kita kritisi gimana caranya gitu kan untuk memperbaiki itu. Namanya juga apa? Mahasiswa kan. Nah, ya itu kemampuannya kan ada di situ. Bedanya semangat kita beda sebagai mahasiswa. Saya juga di sini S2 masih mahasiswa, masih semangat aja gitu kan. Kalau beda nanti kalau misalkan udah tua kan sulit. Cuman saya pasti akan masih selalu ingat juga sih masa-masa pasti mahasiswa. Nah, kalian nih yang baru masuk, udah berubah nih tagline siswa jadi mahasiswa, depannya ada maha plus siswa dicampur gitu kan ya, jadi es campur. Nah itu gimana caranya? Itu ada banyak tuh. Kalau misalkan abang-abangnya di sini nih abang-abang ya yang ada di kamera di sini
yang lagi nyapin, yang lagi pengen foto, yang lagi ngatur-ngatur chat, yang lagi ngeliatin siapa aja yang ngomong tiba-tiba, atau kameranya masih dinyalain ternyata lagi makan. Nah, ini tolong sampaikan Bang, gitu. Tolong sampaikan kepada mahasiswa baru saat ini fungsi mahasiswa apa aja, gitu. Terus sampaikan di situ. Nah, ini salah satunya juga. Dan untuk di program ini, itu ada beberapa yang saya garis bawahi, yaitu adalah ini nih. Ada yang namanya Student Exchange. Itu program nama programnya itu Indonesia International Student Mobility Awards. Teman-teman silakan cobain itu juga. Terus habis itu ini timelinenya udah lewat sih untuk yang ini ya, untuk yang gelombang pertama ya. Terus habis itu bukan gelombang yang pertama, untuk yang tahun ini. Nanti habis itu ada lagi tahun depan kalau nggak salah. Nah, terus ada juga ini ada namanya BU, beasiswa unggulan. Dan beasiswa unggulan ini buat mahasiswa yang baru masuk, pengen masuk, udah berapa semester gitu. Ini buat mereka gitu. Dan ini masih terbuka, cuman saat ini saya nyampein ini kan saya merekam ini kan tanggal 13 ya. Nanti kalau misalkan kayaknya PKB kan tanggal 18 tuh. Mungkin udah tutup. Sayang banget ya kalau misalkan infonya sampai ke teman-teman yang telat, ya mohon maaf gitu. Nah, terus habis itu ada namanya program Indonesia Pintar, terus KIP Kuliah Merdeka, beasiswa pendidikan Indonesia, beasiswa unggulan, tunjangan guru, banyak lah. Apalagi di UNJ kan salah satunya kan bidang kependidikan kan juga signifikan. Nah, itu bisa silakan teman-teman cari hal tersebut, cari beasiswa banyak-banyaknya dari situ, cara terus kemungkinan buat kita melakukan pertukaran pelajar entah ke luar negeri. Soalnya saat ini pemerintah Indonesia juga kerjasama sama kampus yang saat ini saya yang saya tempatin sih teman-teman, itu NTUST, National Taiwan University of Science and Technology. Nah, kalau misalkan itu kita bisa, kerjasama, misalkan Bang, saya jadi student exchange, nah itu sampaikan. Sempat tahu kan, nggak ada yang tahu juga. Kita ada banyak kemungkinan, kalau misalkan pengen ada yang di sini ada juga olahraga gitu ya, ada namanya TNU tuh, salah satu fasilitas olahraganya luar biasa juga bagi teman-teman yang anak olahraga. Terus habis itu ada di sini ekonomi juga luar biasa, ilmu sosial dan luar biasa. Di sini ada ilmu sosial yang saya lagi tempatin nih. Terus habis itu juga termasuk bahasa dan seni. Di sini banyak banget bahasa dan seni. Apalagi FTO, luar biasa di sini. FTO teknologi itu engineering semua di sini, DNTUST. Terus habis itu ada juga di mana ekonomi tadi ya. Terus habis itu MIPA. Terus habis itu ilmu pendidikan, saya yang paling garis bawain teknologi pendidikan khususnya sih ya. Ya ini bukan berarti saya sebutin beberapa ini terus menganggap itu lebih dari segalanya. Bisa jadi kan ada yang suatu hal yang psikologi misalkan gitu, kalau misalkan butuh ke sini, dan itu banyak juga ya topik-topik psikologi yang diangkat juga kan dari kampus atau dari bidang kependidikan. Nah, saya juga di sini kan bidang kependidikan, teman-teman. Di sini nama jurusannya itu Digital Learning and Education gitu. Graduate Institute of Digital Learning and Education. Nah, coba silakan cari itu. Nah, itu akan banyak manfaat buat kita kalau misalkan kita bisa melakukan student exchange itu, selain dari apa yang sudah saya sebutkan banyak tadi di awal. Dan juga plus beasiswa, apalagi student exchange fully funded, carinya yang kayak gitu tuh. Kalau misalkan kita bisa dapat student exchange dan eksklusif programnya itu ada namanya fully funded, wah dibayarin semuanya tuh, enak tuh. Atau ada yang fully funded, sampai mana? Ketemunya di mana? Ketemunya di negara tujuan. Ada juga sih yang kayak gitu, tapi nggak apa-apa gitu. Setidaknya kan biaya visa sendiri, tapi habis itu pesawat. Nah, kalian bayar yang itunya, nanti di sananya diakomodasi sama mereka. Itu oke-oke aja, nggak apa-apa, dicobain ikutin aja. Jadi kan untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu kita bisa dapat bisa untuk mendapatkan beasiswa, dan mendapatkan beasiswa itu salah satunya harus menjadi mahasiswa berprestasi. Mahasiswa berprestasi kan salah satunya pun juga kan kalau bisa ada yang namanya student exchange atau conference atau call for paper, atau kalian diminta ngisi conference di manakah atau seperti itu. Ini coba maksimalkan itu. Ya, kita sebagai mahasiswa coba mengintegrasikan diri kita, pemikiran mindset kita adalah untuk keilmuan. Kalau misalkan udah merasa diri kita sebagai mahasiswa, ya ini akademisi saat ini seperti apa, kita pelajari itu. Nah, ini emang advance sih memang, karena untuk S1 bisa jadi kita posisinya sedang latihan. S2 udah mulai mendekati yang macam-macam kayak akademisi, udah mulai banyak nih hal-hal yang berhubungan dengan itu, terminologi, dan juga untuk yang S3 tuh udah mulai fokus banget karena bidangnya udah ketemu, dia difokusin kemana gitu. Lebih fokus lagi gitu ya kira-kira ya. Nah, ini insya Allah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Ada suatu quotes yang pengen saya sampaikan di sini, dan ini dari saya sendiri. Maksimalkan potensi yang diberikan olehnya dengan meraih prestasi di dunia, dan pastikan itu adalah waktu well spent.
ya, waktu well spent di dunia untuk mendapatkan potensi-potensi dan maksimalkan potensi tersebut. Menjadi suatu apa? Menjadi suatu hal tentunya yang bermanfaat bagi diri kita, diri kamu, diri kalian semua, dan juga untuk umat ya, untuk umat kan jadi kan saya senang banget ngomong kayak begitu, luar biasa itu untuk seluruh dunia pastinya ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, mohon maaf ya, kita belum bisa melakukan pertanyaan langsung seperti ini karena ini memang videonya di-record, videonya di-record karena emang ini sifatnya adalah recording. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apa-apa bisa langsung cek di ini, saya udah ngasih Instagram. Kalau bukan berarti saya promosi ya, cuman kalau misalkan ada mau pertanyaan ya silakan gitu. Terus kan kalau misalkan mau nanya juga ya nggak apa-apa, nanti kita follow-followan gitu. Oke aja. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan lagi. Terima kasih teman-teman panitia yang sudah berkenan untuk mengundang saya di PKKMB UNJ. Ini luar biasa ya, suatu kesempatan bagi saya beberapa kali di UNJ, dan semoga teman-teman tidak bosan-bosan dengan saya juga, dan kita semoga bisa bertemu dengan kesempatan lain kali. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman semua. Kita ketemu di lain waktu. Oke.